Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalsananda dengan NIM S1 S12302. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang ada di W3 School untuk materi Python mengenai Python polymorphism, Python scope, sama Python modules. Nah, pertama kita masuk untuk yang materi pertama yaitu Python polymorphism. Jadi di sini dikatakan bahwa kata polimorfisme berarti banyak bentuk, yang dimana dalam pemrograman itu mengacu pada metode atau fungsi operator dengan nama yang sama, tapi dapat dieksekusi pada banyak objek ataupun kelas. Nah, di sini salah satu fungsi polimorfisme yang dapat digunakan walaupun objeknya itu berbeda yaitu fungsi len. Misal di sini kan terdiri dari beberapa karakter-karakter yang berbeda. Nah, di sini dia menggunakan fungsi len untuk mengembalikan karakter yang ada di dalam X ini. Jadi di sini semisal X sama dengan hello world, maka print X. Nah, di sini dia mengembalikan karakter yang ada di dalam X ini, karena di sini terdiri dari beberapa karakter, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 karakter. Nah, ini untuk kalau bentuknya string. Nah, kalau untuk modelnya dia tuple, di sini kita ubah saja bentuk format variabelnya menjadi bentuk tuple, yaitu myTuple. Tabel. Lalu pisah. Nah, di sini kalau dia print X-nya, kan di sini nama variabelnya sudah bukan lagi X. Jadi di sini kita ganti sesuai dengan nama variabelnya itu myTuple. Nah, di sini dia outputnya 3 karena di sini dalam variabel tuple ada 3 karakter, yaitu ada apel, ada banana, dan pisang. Terus kemudian, kalau dia bentuknya seperti kamus, tidak jauh berbeda dengan yang seperti sebelum-sebelumnya, hanya di sini kita perlu mengganti variabelnya sesuai dengan bentuk jenisnya. Di sini jenisnya itu berbentuk kamus. Jadi di sini this ditch ini brand ini merupakan kata kuncinya, sedangkan for ini merupakan value-nya, value dari kata kuncinya. Kemudian model kemudian di sini kita ganti sesuai dengan nama variabelnya yaitu this ditch. Nah, di sini dia mengembalikan ada 3 karena di dalam kamus ini terdapat 3 kata kunci dan 3 value. Oke, langsung kita masuk saja di
polimorfisme untuk kelas. Nah, polimorfisme sering digunakan dalam metode kelas, yang dimana kita dapat memiliki beberapa kelas dengan nama metode yang sama. Misalnya di sini ada contoh, semisal ada kelas car dengan properti brand sama model. Di sini ada di dalam kelas car ada yang namanya metode move. Dengan isinya itu print, kemudian kita buat kelas peranakannya, yaitu bernama kelas. Oh, di sini bukan kelas peranakan, dia merupakan tetap kelas indukannya. Jadi nanti yang akan membedakan dari kelas-kelas jadi persamaan dari kelas-kelas ini adalah menggunakan metode sama tapi dengan isi yang berbeda. Nah, di sini penyelesaiannya ada dalam materi polimorfisme kelas. Kelas boot, ya. Di sini dia tetap menggunakan apa metode yang sama tapi nanti isinya itu berbeda. Mana dev move, kemudian ada kelas plan. Ini juga hampir sama seperti kelas-kelas sebelumnya, hanya kan dia berbeda terhadap isi dari metodenya. Di sini pada kelas plan, dia move-nya berisi fly. Jadi ketika kita buat objeknya, itu car 1 dengan kelas car, isinya
Terus buat 2, buat 1, bisa. Terus objek selanjutnya tuh plan. Sini kita gunakan for x in objek car 1, objek bot 1, ya, plan 1. Maka dia akan menampilkan, di sini dia memerintahkan untuk menampilkan metode dari masing-masing kelas ini, masing-masing objek ini. Nah, di sini kan dia menggunakan fungsi atau metode yang sama tapi dengan isi yang berbeda. Di sini kalau dia car berisi drive, terus kalau dia bot berisi sail, sedangkan plane itu berisi fly. Jadi kalau kita run, mohon maaf di sini ada yang salah. Ini untuk cepat saja saya salin saja. Nah, jadi di sini walaupun dia menggunakan metode yang sama, tapi isinya berbeda, dia tetap akan menampilkan isi yang berbeda juga sesuai dengan di sini perintahnya. X untuk pertama itu ada untuk yang car 1, terus move yang di bot 1 dan plan selanjutnya. Kemudian bagaimana kalau dia berbentuk pewarisan? Semisal di sini ada kelas. Jadi di sini ada yang bernama kelas vehicle.
Nah, dengan atribut yaitu brand sama model. Terus di sini dia ada metode sama seperti sebelumnya, metode move dengan isi move. Nah, untuk kemudian dia di sini ada kelas peranakan yang bernama kelas car dengan kelas induknya itu vCycle. Di sini berisi kata pas, artinya dia akan mewarisi semua dari eh, kelas kelas orang tuanya. Sedangkan di sini ada kelas bot, dia tetap akan mewarisi properti yang sama, tapi di sini untuk move-nya sini dia menggantinya menjadi cell, artinya dia akan menimpa yang ada move yang ada di vCycle. Begitu juga dengan play. Jadi ketika kita membuat objeknya, lalu kita panggil berupa for x in car 1, buat 1 dan plan 1, dia akan menampilkan brandnya sesuai yang isian ini. Terus nanti move-nya juga sesuai dengan yang ada di dalam sininya. Walaupun dia menggunakan yang sama, tapi di sini dia berisi value yang berbeda-beda. Jadi itulah yang dinamakan dengan polymorphism. Jadi di sini dijelaskan juga bahwa kelas anak mewarisi properti dan metode dari kelas induknya yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, pada contoh di atas itu bahwa kelas tersebut kosong tanpa mewarisi brand dan model dan move dari vCycle. Nah, sedangkan kelas boot dan plan dia mewarisi tetap brand dan modelnya. Nah, sedangkan move dari vCycle tetapi keduanya itu menimpa sini. Artinya walaupun dia di sini ada juga devnya, tapi kalau misal di sini kelas peranakan dia juga menggunakan yang sama, maka dia akan menimpa yang ada di vCycle. Kemudian materi selanjutnya yaitu ruang lingkup Python. Jadi di sini suatu variabel hanya tersedia, yang kita tahu itu bahwa suatu variabel itu hanya tersedia di dalam wilayah tempat variabel tersebut. Nah, itu yang dinamakan sebut cakupan. Di sini yang pertama ada yang bernama cakupan lokal, yang dimana variabel yang dibuat di dalam suatu fungsi termasuk dalam ruang lingkupnya dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Semisal di sini def myFunc jadi di sini dia ada variabel di dalam fungsi ini. Jadi ketika dia memanggil fungsinya, maka yang akan dia tampilkan ini sesuai yang ada di dalam fungsi tersebut. Itu yang dinamakan dengan cakupan lokal, artinya hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa ada fungsi di dalam fungsi, yaitu seperti dijelaskan dalam contoh di sini, variabel X tidak tersedia di luar fungsi, tetapi tersedia untuk fungsi apapun di dalam fungsi. Jadi di sini saja ada contoh kalau ada fungsi di dalam fungsi. Di sini kita taruhkan fungsi def inner func
Jadi di sini eh, ada fungsi di dalam fungsi. Jadi dia kerjakan dulu fungsi yang ada di dalamnya, kemudian pas di sini melakukan pemanggilan, barulah dia memanggil fungsi yang ini. Tetapi dia tetap harus mengerjakan fungsi yang ada di dalam sini dulu. Di sini dia perbedaannya tadi X-nya itu terletak di dalam luar fungsi, tetapi di dalam di luar fungsi myInnerFunc, tapi dia tetap berada di dalam fungsi myFunc, dan jadi dia tetap bisa terpakai. Terus bagaimana kalau cakupan global? Nah, jadi di sini variabel yang dibuat di badan utama kode Python adalah variabel global dan termasuk dalam cakupan global. Nah, variabel global tersedia dalam cakupan apapun, baik global ataupun lokal. Di sini ada contoh, misal. Nah, jadi di sini ada menampilkan 300 sebanyak 2 kali, karena di sini kan dikatakan bahwa variabel yang dibuat di dalam kode Python, nah ini merupakan badan kode Python, itu adalah variabel global dan termasuk juga dalam cakupan global. Nah, variabel global itu tersedia, kalau dia variabel global, dia tersedia baik cakupan global ataupun lokal. Jadi, di sini dia tetap menggunakan X yang sesuai ada yang di luar dari fungsinya tersebut, karena dia merupakan cakupan global. Nah, terus jika kita beroperasi dengan nama variabel sama di dalam dan di luar suatu fungsi, Python akan memperlakukannya sebagai dua variabel yang terpisah. Satu tersedia dalam lingkup global atau di luar fungsi, dan satu tersedia dalam lingkup lokal dan di dalam fungsi. Di sini ada contoh. Fungsi ini akan mencetak lokal X, kemudian kode ini akan mencetak global X juga. Ini merupakan cakupan globalnya, sedangkan ini merupakan cakupan lokalnya. Terus kalau semisal di sini saya taruhkan lagi X dengan 200, artinya dia berada di dalam cakupan lokal, maka dia tidak akan menggunakan X yang ada dalam cakupan global, melainkan dia akan menggunakan X yang berada di dalam fungsi tersebut yang mencakup cakupan globalnya. Nah, terus kita juga bisa menggunakan kata kunci global. Jika kita perlu membuat variabel global tetapi terjebak dalam lingkup lokal, nah kita dapat menggunakan global kata kunci. Semisal di sini.
Jadi di sini kenapa dia hanya print 1? Karena di dalam fungsi ini dia tidak memberikan perintah print. Tetapi di sini dia tetap menggunakan X yang ada di dalam lokal karena di sini sudah didefinisikan bahwasanya X-nya itu merupakan global. Nah, bagaimana kalau saya tidak mendefinisikan sebagai global? Nah, di sini pasti akan error karena di sini tidak dideklarasikan nilai X-nya gitu. Tetapi kalau semisal saya juga mendefinisikan X-nya di luar, nah dia akan memprint X, dia akan tetap memprint X yang di dalam fungsi tersebut. Di sini katakan untuk mengubah nilai variabel global di dalam satu kunci, rujuk variabel tersebut dengan menggunakan global kata kunci. Jadi dia tetap akan menggunakan X yang ada di dalam fungsi ini. Terus bagaimana kalau kata kunci non-lokal? Kata kunci non-lokal digunakan untuk bekerja dengan variabel di dalam fungsi bersarang. Nah, kata non-lokal kunci membuat variabel menjadi milik fungsi di luar. Jadi, misal di sini, nah, di sini kan dia padahal memanggil untuk myfun1, tetapi yang dia print itu nilai ini, non-lokalnya. Artinya dia ini akan menjadi uh, variabel akan menjadi variabel dengan fungsi di luar. Karena di sini juga dia melakukan yang namanya return X nih. Baik, materi selanjutnya yaitu Python Modules. Nah, apa sih itu modul? Jadi, anggaplah modul ini sebagai pustaka kode, berkas yang berisikan sekumpulan fungsi yang ingin disertakan dalam aplikasi. Nah, dalam pembuatan modul itu sama seperti kalau kita membuat file-file Python seperti sebelumnya, yaitu tetap menggunakan .py. Semisal di sini saya sudah buat sebelumnya, saya berikan nama modul saya yaitu myModule.py. Nah, di dalam myModule ini kita isikan kode-kode yang nantinya akan diimpor di file selanjutnya. Semisal di sini dev branding
plus string. Nah, sekarang kita menggunakan modul ini yang baru saja kita buat dengan menggunakan impor pernyataan. Di sini saya akan impor nanti di tes di sini. Di sini kita impor nama impornya itu disesuaikan dengan nama file yang sudah kita buat, nama file modulnya yaitu mymodule. Terus di sini dia tampil, padahal kan di sini saya tidak menuliskan kata print atau apapun ataupun kata hello, tapi karena di sini saya melakukan impor modul dari sini, jadi dia akan menyesuaikan apa yang ada di dalam isi modul ini. Di sini ada catatan bahwa saat menggunakan fungsi dari modul, gunakan sintaksis nama modul titik nama fungsi. Nah, modul ini juga dapat berisi fungsi seperti yang telah kita jelaskan, tetapi juga variabel dari semua jenis. Bisa saja ada array, ada kamus, ada objek, ada kelas, dan lain-lainnya. Semisal di dalam modul ini kita buatkan kamus yang bernama person1. Atau kunci name. Jadi nanti pas kita mengimpor di file selanjutnya, di sini tetap menggunakan nama file yang sama, yaitu mymodule, tetapi di sini kita ubah ekstensinya menjadi my. Jadi variabel a ini berisi isian dari file ini mymodule. Jadi mymodule person1 ini merupakan nama kamusnya, yaitu untuk age. Di sini kita mengkategorikan bahwa dia nanti akan memilih, di dalam kamus itu akan memilih yang yang memiliki kata kunci yaitu age. Jadi print di sini 36 sesuai dengan apa yang isi dari dalam modul ini. Memberi nama modul. Kita dapat memberikan nama file modul apapun yang kita suka, tetapi harus memiliki ekstensi file .py supaya itu menandakan bahwasanya merupakan modul Python. Nah, mengganti nama modul. Kita dapat membuat alias saat mengimpor modul dengan menggunakan HS kata kuncinya. Jadi semisal di sini kita bisa tidak menggunakan, jadi kalau nanti di sini pemanggilannya bisa tidak menggunakan nama modulnya, asalkan kita menggunakan kata AS artinya sebagai. Jadi modul ini disebagaikan sebagai apa? Sini mx.
Jadi kita ganti di sini bukan lagi MyModule, tetapi MX. Karena kita sudah mengubahnya bahwa MyModule ini sebagai MX. Terus ada juga yang namanya modul bawaan. Beberapa modul bawaan dalam Python juga dapat kita impor kapanpun saja ketika kita inginkan. Nah, misal di sini impor platform. Platform ini artinya dia bawaan Python. Di sini dia menampilkan bawaan dari Python itu sendiri. Terus bagaimana ketika menggunakan fungsi dir? Nah, ada fungsi bawaan juga untuk mencantumkan semua nama fungsi atau nama variabel dalam sebuah modul, yaitu namanya fungsi dir. Jadi, kita ganti di sini menjadi dir platform. Jadi di sini dia akan menampilkan nama fungsi atau nama variabel dalam sebuah modul. Jadi ini namanya merupakan modul bawaan. Nah, fungsi dir ini dapat digunakan dalam semua modul termasuk modul yang kita buat sendiri. Terus, kalau kita ingin impor dari modul, dapat memilih untuk mengimpor hanya bagian dari suatu modul dengan menggunakan kata from sebagai kata kunci. Jadi di sini modul semisal kita ubah dulu. Jadi ketika kita impor, kalau kita hanya memilih beberapa bagian, di sini kita gunakan import my module, terus kita impor lagi, artinya kita mengimpor my module. Nah, di dalam modul lagi itu kita impor untuk version 1. Oh, di sini salah. Artinya dari form modul kita akan mengimpor version 1. Jadi di sini print version 1 untuk kata kunci Edge. Ini 36. Nah, ada catatan saat kita mengimpor menggunakan form kata kunci, jangan gunakan nama modul saat merujuk ke elemen modul. Contoh version 1 Edge. Jadi kita tidak perlu lagi merujuk menggunakan kata my modul ini. Karena di sini kita sudah kan kata kunci form
artinya kita tetap merujuk pada modul ini. Jadi ini tidak perlu kita gunakan lagi. Nah, dari materi-materi tersebut, sebelumnya saya akan memberikan satu contoh studi kasus, yaitu mengenai sistem perpustakaan. Di sini saya buatkan dulu untuk modulnya, isi modulnya. Jadi di sini ada kelas buku, dengan properti judul, penulis, lalu self judul, self penulis, kemudian untuk metodenya yaitu deskripsi, self judul, boleh self penulis. Kemudian kita buat kelas anakannya, kelas untuk buku fiksi, dengan kelas indukannya itu kelas buku, untuk kelas fiksi, kita buat pustaka umum Dev buku si
See if Janice is none or Solomon fiksi is sentence buku or fiksi. See fiksi sentence fiksi. Buku deskripsi Jadi di sini ada kelas indukan yang bernama kelas buku dengan atributnya yaitu judul dengan penulis, kemudian metodenya yaitu deskripsi. Nah, kemudian dari kelas buku ini ada lagi kelas anakannya bernama fiksi dan non-fiksi, di mana di sini dia menggunakan metode yang sama tetapi dengan isi yang berbeda. Jadi ini tergantung dari yang judul atau penulisnya. Apakah dia masuk fiksi ataupun non-fiksi. Terus di sini ada yang namanya variabel global karena dia berada di luar fungsi yang nantinya akan dipanggil di sini. Gitu. Kemudian kita buat lagi kelas untuk kita buat file untuk yang selanjutnya file utamanya untuk menjalankan modulnya nanti. Jadi from
Main modul, kita akan impor fiksi, non-fiksi, tambah buku, dan tampilkan buku. Koleksi buku, satu, fiksi, dia nanti di sini dia akan masuk di kelas fiksi. Artinya dia untuk objek buku 1 berisi kelas fiksi, yaitu kelas Pelangi dengan penulisnya yaitu Andre. Lalu buku 2, nah kalau buku 2 ini berisi non-fiksi, yaitu ada sosial, sejarah singkat umat sih. Dituliskan oleh penulisnya yaitu Yuval dan buku ketiga dia termasuk kelas fiksi, yaitu Harry Potter. Penulisnya J.K. Rowling. Maka tambah buku, yaitu koleksi buku untuk buku 1, buku 2, dan buku 3. Kemudian kita print. Semua koleksi koleksi buku. Ya, kita print. Fiksi, tampilkan buku,
koleksi buku jenis fiksi. Sedangkan kalau kita mau tampilkan yang bukan fiksi, hanya buku non fiksi, sini non fiksi. Maka if then C kelas akan tambah buku koleksi buku dan koleksi ini sebenarnya koleksi buku for fiksi of personal policy panduan buku melainkan
Jadi di sini kalau saya run, nah di sini akan menampilkan semua koleksi. Nah di sini dia akan memisahkan kalau hanya buku fiksi hanya dua, sedangkan buku non-fiksi ada satu. Jadi ini merupakan studi kasus untuk materi dari polymorphism, terus Python scope, sama Python modul. Jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.